Oke guys, film ini berkisah tentang manusia buatan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Di awal film terlihat seorang laki-laki tampan bernama Xiaobok. Tentang cowok Xiaobok inilah film ini ya guys. Nanti cowok tampan ini rencananya akan ditidurkan selamanya dan tidak akan mati-mati guys, untuk memproduksi protein sel IPS namanya guys. Protein ini akan bisa menyembuhkan segala penyakit umat manusia. Jadi si Xiaobok ini seperti burung puyuh gitu loh guys, dikurung, disuruh untuk memproduksi telur setiap hari. Kasihan banget deh Xiaobok itu guys. Tapi menurut mereka sih Xiaobok itu bukan manusia. Ya guys. Film kemudian memperlihatkan seorang dokter, yaitu Dokter Anderson, yang kemudian ditembak mati dengan cara dibom guys. Ternyata Dokter Anderson inilah yang menemukan teknologi spesies manusia baru yang namanya Xiaobok itu guys. Dengan kematian Dokter Anderson itu, tentu saja hanya ada satu jenis manusia yang sakti mandraguna itu guys di atas permukaan bumi ini, yaitu Xiaobok itu tadi ya guys. Disinilah nanti muncul banyak masalah ya guys. Setelah itu terlihat Dokter Ahan yang sedang negosiasi sama orang-orang Amerika. Nah, orang Amerika ini guys termasuk orang yang gak suka guys sama Xiaobok. Mereka ingin memusnahkan alias membunuh si Xiaobok itu guys. Dokter Ahan pun awalnya terlihat pura-pura menyetujui guys, tapi setelah itu dia langsung menyuruh anak buahnya untuk memindahkan proyek Xiaobok ini ke lokasi yang lebih aman. Tapi nanti guys, Dokter Ahan ini malah ikut-ikutan pengen ngebunuh Xiaobok juga guys. Kemudian setelah itu muncul gambar si Ki-hun guys. Ki-hun ini punya tumor otak yang parah guys, glioblastoma namanya guys. Dia mengeluhkan tidak tidur selama 2 hari karena sakit kepala pada temannya yang seorang dokter ya guys. Temannya itu pun memberikan obat aneh. Singkat cerita, Ki-hun pun bisa tertidur di pinggir pantai. Dia pun mimpi buruk guys, tenggelam bersama mobilnya dan tiba-tiba sudah berada di tengah samudera. Lalu asyik-asyiknya mimpi, tiba-tiba kaca mobilnya digedor guys. Ki-hun pun kaget dan terbangun. Si Ki-hun pun dipaksa untuk pergi ke suatu tempat dan ternyata menuju ke Dokter Ahan. Dokter Ahan pun menawarkan satu pekerjaan ke Ki-hun. Kalau awalnya menolak, akhirnya Ki-hun oke juga. Ternyata pekerjaannya berkenaan dengan proyek Xiaobok itu guys. Dia pun diajak masuk ke dalam kapal oleh Dokter Shin, dan kapal ini yang dijadikan sebagai pusat laboratorium. Ada banyak eksperimen guys di dalamnya, dan Dokter Shin bilang ini merupakan riset untuk masa depan. Kemudian Dokter Shin memperkenalkan Ki-hun kepada seorang dokter perempuan, Dokter Lim, yang bertanggung jawab penuh terhadap semua proyek di dalam laboratorium kapal itu ya guys. Dokter Lim menjelaskan bahwa 10 tahun lalu mereka telah berhasil mengembangkan sel induk embrionik yang dimanipulasi secara genetik yang menghasilkan sel telur lalu ditanam ke dalam rahim. 7 bulan kemudian lahirlah jenis manusia baru yang tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dari rata-rata manusia. Jenis manusia baru itulah yang tadi di awal ya guys, Xiaobok ini manusia sakti mandraguna ya guys. Hebatnya lagi, sumsum tulang belakang Xiaobok itu bisa menghasilkan protein IPS guys, dan protein ini nanti bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Sakit apaan guys? Kanker alias kantong kering, pakai protein IPS Xiaobok guys pasti sembuh, bahkan tidak tanggung-tanggung nih guys. Lo juga bisa awet muda guys, lo juga bisa menangkal kematian melalui protein IPS Xiaobok itu guys. Nah, disinilah kenapa si Ki-hun dibawa masuk dalam proyek ini, yaitu untuk uji coba protein IPS Xiaobok itu guys. Menurut Dokter Shin, dengan tumor otak glioblastoma itu guys, Ki-hun hanya bisa bertahan hidup paling lama hanya setahun. Kalau si Ki-hun mau hidup lebih lama, dia harus melakukan uji klinis guys. Tapi nanti si Ki-hun mau ya guys. Terus karena Dokter Anderson telah mati, sedang dia telah menciptakan Xiaobok, maka Xiaobok itu menjadi satu-satunya yang satu-satunya itu harus diselamatkan dan disembunyikan. Lalu Dokter Ahan bilang ke Ki-hun bahwa Xiaobok akan dipindahkan ke bunker rahasia dan akan mengadakan uji klinis di sana. Inilah alasan kenapa Ki-hun nanti dibawa juga ke bunker rahasia itu ya guys. Xiaobok itu sangat bergantung pada suntikan ini guys. Kalau 24 jam dia tidak mendapatkan suntikan ini guys, dia akan lemah dan mengeluarkan darah guys. Ki-hun sempat heran loh guys. Loh, katanya Xiaobok itu nggak bakal mati, tapi Dokter Lim bilang tentu saja bisa mati jika Xiaobok itu ditembak atau ditabrak mobil guys. Wah, ternyata Xiaobok itu punya kelemahan ya guys, tapi masih banyak yang belum diketahui rahasia di balik Xiaobok itu ya guys.
Kemudian Seobok dan Ki-hun pun dipindahkan ke bunker rahasia. Ki-hun pun kemudian berkenalan dengan Seobok di dalam mobil itu pertama sekali. Terus ternyata Dr. Ah juga telah bekerja sama guys dengan orang Amerika untuk memusnahkan alias membunuh ya guys Seobok itu. Mobil yang mengangkut Seobok dan Ki-hun itu pun ditembaki para tentara Amerika. Singkat cerita, Ki-hun akhirnya berhasil membawa kabur mobil yang mereka tumpangi hingga sampai di telepon umum. Ki-hun yang belum tahu skandal Dr. Ahan itu meminta bantuan perlindungan dari Dr. Ahan yang dengan segera akan mengirimkan bantuan. Terus pas mau naik mobil lagi, mobilnya rusak guys. Mereka pun berjalan kaki. Terus mereka pun tiba di pasar. Seobok ya bingung nggak ya, nggak pernah keluar, tahu-tahu dari pasar. Ini apa, itu apa, nanya-nanya gitu loh guys. Nah kemudian akhirnya mereka sampai di apartemen milik Ki-hun. 젓가락 잘 줄 몰라? 네, 몰라요. Terus sedang asyik ngobrol-ngobrol, ternyata dua utusan Ahan tiba di apartemen. Ternyata dua utusan ini langsung menodongkan senjata ke Seobok guys dan hendak membunuhnya. Ki-hun pun langsung sigap membela Seobok. Utusan itu bilang, minggir lo Ki-hun atau kami terpaksa menembakmu. Ki-hun tetap bertahan guys. Akhirnya kedua utusan itu pun menembak pelurunya. Wah ajaib guys, Seobok mengeluarkan kesaktiannya guys. Semua peluru meleset ya guys ya. Terus Ki-hun pun mengambil HP dan dua utusan itu pada mati ya guys. Terus Ki-hun pun mengambil HP dari utusan yang sudah mati itu guys. Dia pun langsung telepon si Ahan karena dikira utusannya. Dr. Ahan pun langsung nanya, gimana bro, udah lo bunuh belum si Seobok itu bro? Si Ki-hun pun langsung komentar, ini gue bro, Ki-hun, maksud lu apaan? Terus karena udah ketahuan, ya udah deh si Ahan itu coba rayu Ki-hun untuk membunuh Seobok. Ini perintah katanya. Ki-hun pun langsung menjawab, sorry bro, gue nggak bakal ngikutin perintah lo lagi bro. Ki-hun pun kemudian telepon Dr. Shin di laboratorium kapal itu ya guys dan Dr. Shin menyarankan untuk kembali ke lab. Oke, kata Ki-hun. Mereka pun bersiap untuk berangkat ke lab karena lab adalah tempat yang paling aman saat sekarang ini bagi mereka. Tetapi Seobok tidak mau ke lab guys. Maunya sih ke suatu tempat yang bernama Ulsan. Ki-hun bingung guys. Ngapain juga ke Ulsan ya? Tapi Seobok tidak mau memberitahukan alasannya. Akhirnya Ki-hun menyerah. Mereka pun ke Ulsan. Dalam perjalanan waktu isi bensin, Ki-hun pamit guys ke kamar kecil. Tapi niatnya sebetulnya ingin menelepon Dr. Shin guys. Dia bingung masalahnya guys. Ini Seobok udah ngeluarin darah guys dari mulutnya. Ternyata Seobok udah 2 hari guys tidak mendapat suntikan. Akhirnya Ki-hun bilang akan secepatnya membawa Seobok ke lab. Jadi nggak jadi ke Ulsan ya guys. Di sisi lain, Seobok yang tinggal sendirian di mobil itu keluar menuju supermarket terdekat. Orang-orang merasa aneh dengan ulah Seobok itu ya guys. Akhirnya terjadi keributan juga ledakan ya guys. Seobok mengeluarkan kesaktiannya. Ternyata kejadian itu terekam sama CCTV secara live ya guys. Langsung deh ketahuan keberadaan mereka oleh Ahan dan anak buahnya. Di mobil, Ki-hun langsung marah-marah sama Seobok. Sampai-sampai Ki-hun mau pergi meninggalkan Seobok sendirian. Tapi Ki-hun ditahan oleh Seobok dan Seobok pun minta maaf. Akhirnya mereka pun sampai di pinggir pantai dan Ki-hun nyeplos akan kembali ke lab di kapal. Wah, mendengar ini Seobok pun marah karena kan tidak jadi ke Ulsan. Ki-hun bilang, lo itu lagi butuh suntikan bro, kalau enggak lo bisa mati. Tapi Seobok malah bilang, semua orang juga akan mati. Ki-hun pun akhirnya marah-marah. Terus karena marah-marah, sakit deh kepalanya si Ki-hun dan kemudian pingsan tak sadarkan diri. Seobok pun kemudian merenung menatap pantai yang luas tak berujung sambil menunggu si Ki-hun yang masih tak sadarkan diri. Sambil menunggu, dia pun meratapi nasibnya yang selama ini habis hanya untuk eksperimen dan percobaan. Sedang asik melamun, tiba-tiba Ki-hun sadar guys, siang telah berganti malam dan Seobok masih di posisinya. Ki-hun pun duduk di samping Seobok yang menghadap lautan tak bertepi itu. Ki-hun nanya nih, kenapa lo kok nggak pernah tidur? Seobok bilang, gue kagak pernah tidur bro, gue nggak tahu caranya bro. Buset dah, ini orang kagak tidur karena tidak tahu caranya ya guys. Ki-hun pun terheran-heran. Terus Ki-hun pun akhirnya minta maaf karena telah berbohong. Mereka pun baikan kembali guys. Terus Seobok pun minta dibawa ke gereja Imhyun dan gereja ini ada di Ulsan.
Mereka pun akhirnya berangkat menuju gereja tersebut. Sampai di gereja dan kemudian masuk ke dalamnya, Siobok pun memperlihatkan sebuah foto dirinya, bahwa dirinya itu sebetulnya telah mati bro, karena sebuah kecelakaan. Tetapi Dr. Lim, ibunya Siobok, tidak terima guys, sehingga berusaha bagaimana caranya untuk menghidupkan kembali anaknya itu. Nah, itulah dia sekarang, Siobok. Setelah itu mereka meninggalkan Ulsan dan kembali ke lab untuk bertemu dengan ibunya Siobok. Karena kan Siobok udah berdarah-darah gitu ya guys, udah mengeluarkan darah gitu mulutnya ya guys, di tengah jalan. Karena Siobok sudah beberapa hari tidak mendapatkan suntikan, dia pun muntah darah sangat parah. Hyun pun langsung kebut sesegera mungkin sampai ke lab kan. Kejar-kejaran juga guys sama polisi. Keberadaan mereka pun terpantau oleh pasukan Ahan. Ketika mobil mereka mau dibombardir oleh pasukan Ahan, tiba-tiba pasukan bayaran Pak Tua, nah ini biang keloknya ya guys, Pak Tua berhasil menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke lab. Di luar laboratorium, pasukan Ahan berjaga-jaga di luar kapal dan siap untuk membombardir lab kapan saja. Ki-hoon pun kemudian tersadar dan bertemu dengan Dr. Shin. Dr. Shin bilang akan mengekstrak sel IPS dalam tubuh Siobok. Dr. Shin bilang dalam sebulan bisa menghasilkan 1 liter protein sel IPS. Ki-hoon kaget, kok selama sebulan? Dr. Shin malah bilang bukan hanya sebulan bro, tetapi selama-lamanya. Siobok akan ditidurkan dan tidak akan pernah mati dan akan terus-menerus memproduksi protein sel IPS untuk manusia. Ki-hoon pun bilang, wah ini kejam banget bro, proyek ini harus dihentikan. Ki-hoon pun langsung menonjok Dr. Shin dan memaksa Dr. Shin untuk menghentikan proyek ini. Trompet pun berbunyi. Ki-hoon pun mengamuk di lab dan menembaki orang-orang yang mencoba menghalanginya. Dia pun memaksa Dr. Shin untuk menghentikan ekstraksi, tapi Dr. Shin bilang tidak bisa dihentikan. Terus Ki-hoon nanya perihal Dr. Lim, ibunya Siobok, dan ternyata ibunya telah dibunuh oleh tentara bayaran si Pak Tua itu guys, si biang kerok, dan mayatnya diawetkan karena Dr. Lim adalah orang satu-satunya yang memiliki DNA yang sama dengan Siobok, namanya juga ibunya ya guys. Ki-hoon pun dilumpuhkan oleh pasukan Pak Tua, tapi tidak dibunuh ya guys si Ki-hoon itu, karena kan akan dijadikan percobaan dan eksperimen. Tiba-tiba Siobok terbangun dari tidurnya guys dan sedang berdiri memperhatikan mayat ibunya. Dr. Shin pun mencoba untuk mengendalikan Siobok, tetapi Siobok sudah marah guys karena ibunya mati itu, dan dia pun mengeluarkan kesaktiannya sehingga Dr. Shin pun langsung tersungkur dan mati guys. Di sini kesaktian Siobok mulai berkeluaran maksimal guys ya. Tentara Pak Tua itu memberondong peluru tapi tidak ada yang kena. Pak Tua itu masih belum paham loh guys kesaktian Mandraguna Siobok, masih mencoba untuk menangkap Siobok secara manual. Pak Tua nggak nyadar apa peluru aja nggak ada yang bisa tembus, boro-boro mau ditangkap ya guys. Nah terakhir Pak Tua itu pun mati kejepit di kursi rodanya ya guys. Siobok pun kemudian meledakkan laboratorium kapal dan setelah itu ia keluar dengan kesaktiannya setelah merobek lambung kapal yang berbahan besi tebal-tebal itu guys ya, dan langsung berhadapan dengan pasukan Ahan. Ahan pun memerintahkan pasukannya untuk menembak, tapi ya kayak yang tadi ya guys, nggak ada peluru yang bisa mengenainya. Lalu Siobok pun benar-benar marah guys. Ahan dan semua pasukannya dilibas habis oleh kesaktiannya yang Mandraguna itu ya guys. Siobok langsung memuntahkan darah karena mungkin terlalu banyak energi yang keluar ya guys. Ternyata si Ahan itu masih hidup aja guys. Dia pun langsung menembaki Siobok dengan senjata sejenis tank gitu guys. Siobok terkena peluru akhirnya guys dan terkapar juga ya guys, tetapi tidak ada yang terluka ya guys karena dia masih kebal badannya guys. Sementara itu Ki-hoon langsung bangkit dengan mobilnya dan menabrak tank senjataan dan langsung melindungi Siobok dari serangan lanjutan Ahan. Siobok pun bangkit dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi guys. Dia pun mendekati Ahan, tetapi kali ini pelurunya tidak mampu mengenai dirinya. Energinya sudah sedikit kembali ya guys. Siobok pun mengangkat bumi dan tanah di sekitar Ahan dan pasukannya dan langsung diambrukkan begitu saja sehingga membentuk lubang besar guys. Serem ya guys, persis seperti dalam kisah Nabi Lut loh guys. Buminya diangkat
jahat langsung dibantingkan begitu aja. Terus lubangnya diisi sama minyak-minyak sejenis oli gitu ya guys. Nah Siobok pun bersiap untuk membakar lubang itu dengan mobil yang terbakar, sehingga orang-orang di dalamnya pada mati semua. Tapi Ki-hun gak tega guys, mengingatkan Siobok untuk tidak melakukannya. Tapi Siobok sudah tidak lagi bisa dihalang-halangi, sehingga akhirnya Siobok bilang ke Ki-hun, ini tidak bisa dihentikan, lo kalau mau menghentikan gue lo harus tembak mati gue. Lalu Siobok pun minta Ki-hun untuk membunuhnya. Dengan berat hati Ki-hun akhirnya merelakan diri untuk menembak Siobok tepat di ulu hatinya. Dan akhirnya karena Siobok merelakannya, dia pun meninggal dunia dengan hanya satu kali tembakan si Ki-hun itu ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis ya guys.